Selamat datang kembali pemirsa, selamat bergabung dengan channel Menuju Pemilu 2024. Bersama saya Putut Al-Huda, dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar kita gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Titah Jokowi berbuah tulah, Perpu Cipta Kerja berbuntut ancaman pemaksulan. Bukannya tuah, langkah Presiden Joko Widodo, Jokowi, menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja justru berbuah tulah. Badai kritik mendera sana-sini, bahkan ada yang bilang Presiden bisa dimaksulkan. Jokowi beralasan pertimbangan penetapan dan penerbitan Perpu Cipta Kerja adalah kebutuhan mendesak, di mana pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik. Alasan kegentingan juga jadi dasar bagi sang presiden menerbitkan aturan tersebut. Banyak yang mengkritik menilai Jokowi tak taat aturan. Di mana sejatinya, Mahkamah Konstitusi, MK, sudah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Pemerintah pun diminta melakukan perbaikan maksimal 2 tahun. Penerbitan Perpu Cipta Kerja itu memang terkesan tiba-tiba, hanya 2 hari jelang pergantian tahun, tepatnya pada Jumat, 30 Desember 2022, pekan lalu. Sontak hal itu membuat kalangan buruh langsung bereaksi. Mereka kompak menolak Perpu Cipta Kerja dengan alasan banyak sejumlah pasal di dalamnya dinilai merugikan pekerja. Tak hanya buruh, kelompok pengusaha juga ada yang menyoroti, termasuk para politisi maupun pakar hukum. Jokowi disebut bisa dimaksulkan. Salah satu tokoh yang menyoroti Perpu Cipta Kerja adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pakar hukum tata negara, Jimli Asidiki. Ia memandang, pihak yang mengusulkan penerbitan Perpu Cipta Kerja bisa saja membuat Presiden Jokowi dimaksulkan. Mulanya, Jimli menyinggung sosok yang disebutnya, sarjana hukum, sebagai pengusul Perpu Cipta Kerja. Ia curiga kalau si sarjana hukum ini memang sengaja membuat Jokowi turun tahta. Atau bisa juga usul Perpu Cipta Kerja tersebut memang sengaja untuk menjerumuskan Presiden Jokowi untuk pemberhentian di tengah jalan, kata Jimli dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 4 Januari 2023. Jimli lantas mengaitkan terbitnya Perpu Cipta Kerja dengan upaya penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan Presiden. Ia memandang, kalau memang si sarjana hukum tersebut ngotot memberikan pembenaran terhadap Perpu Cipta Kerja, maka tidak bakal sulit baginya untuk membenarkan perihal terbitnya Perpu penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan. Kalau ada sarjana hukum yang ngotot memberi pembenaran pada Perpu Cipta Kerja ini, maka tidak sulit baginya untuk memberi pembenaran untuk terbitnya Perpu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, kata Jimli. Kondisi tersebut, dianggap Jimli menjadi momen yang pas bagi partai politik mengambil jarak, bahkan secara kompak menyetujui pemaksulan Jokowi. Terkait Perpu Cipta Kerja, menurut Jimli semestinya pemerintah tidak perlu membuatnya. Apabila memiliki niat yang tulus untuk bangsa dan negara, pemerintah seharusnya menindaklanjuti putusan MK terkait uji formil pembentukan UU Cipta Kerja. Ia menilai perbaikan UU Cipta Kerja itu tidak sulit apabila diberi tenggat selama 2 tahun oleh MK, apalagi saat ini pemerintah memiliki waktu 7 bulan sebelum tenggatnya pada November 2023. Susun saja UU baru dalam waktu 7 bulan sekaligus memperbaiki substansi materi pasal-pasal dan ayat-ayat yang dipersoalkan di tengah masyarakat dengan sekaligus membuka ruang partisipasi publik yang meaningful dan substansial sesuai amar putusan, tuturnya. Jimli melihat peran MK serta DPR RI diabaikan dalam pembuatan Perpu Cipta Kerja. Bukannya contoh dari rule of law atau negara harus diperintah oleh hukum yang baik. Lahirnya Perpu Cipta Kerja justru menjadi contoh produk hukum untuk kepentingan kekuasaan atau rule by law. Semisal DPR RI bisa mengambil sikap seperti saat memunculkan wacana penerapan sistem pemilu proporsional tertutup, menurutnya bisa saja parlemen memaksulkan atau impeachment Presiden Jokowi. Bisa saja kasus pelanggaran hukum dan konstitusi yang sudah berkali-kali dilakukan oleh Presiden Jokowi dapat diarahkan untuk impeachment, kata Jimli. Saat mengumumkan terbitnya Perpu Cipta Kerja, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar konferensi pers di Istana Presiden, Jumat, 30 Desember 2022. Dalam konferensi pers itu, Airlangga membeberkan beberapa alasan pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja.
Menurut Airlangga, yang menjadi pertimbangan terbitnya Perpu Cipta Kerja adalah kebutuhan mendesak menyikapi tekanan ekonomi global. Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik terkait ekonomi global. Kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi, ujar Airlangga. Kata dia, saat ini beberapa negara telah menjadi pasien dan antre menjadi pasien IMF. Jumlahnya sudah melebihi 30 negara. Airlangga menjelaskan, yang menjadi pedoman diterbitkannya Perpu Cipta Kerja adalah Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 38 PU 7 2009. Dia melanjutkan, hadirnya Perpu Cipta Kerja akan memberi kepastian kepada para investor di dalam dan luar negeri. Ia menyebut selama ini mereka menunggu kelanjutan UU Ciptaker. Ini penting, agar kepastian hukum diadakan, sehingga tentunya dengan keluarnya Perpu nomor 2 tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi. Dan ini menjadi implementasi putusan MK, katanya.